Ya, itu mutlak guys, mutlak sekali ya. Menurut aku ya, nih kalau ada pimpinan pondok yang denger ini mohon maaf ya. Jadi ijazahnya dua teman-teman. Pertama ijazahnya usahakan dua, yang kedua juga teman-teman lihat bagaimana interaksi mereka di dalam pesantren itu ya. Dan kemudian yang ketiga lihat alumninya apakah ada macam output yang bagus. Nah kemudian ada orang bicara selalu tapi beranggapan siap ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ya ijazahnya dua deh. Karena untuk split nanti dia maunya kemana guys? Iya kan? Nggak mungkin semuanya jadi ustadz juga, mana jemaahnya ya kan? Nah, dia bisa masuk ke kuliah manapun kayak gitu ya. Dan usahakan yang paling penting juga adalah akreditasinya. Akreditasi itu penting untuk dia diterima di kuliah-kuliah yang negeri, kampus-kampus negeri. Akreditasi itu penting untuk seluruh dunia pendidikan ya. Usahakan yang berakreditasi minimal B lah kayak gitu. Banyak orang tua yang mengamalkan akreditasi yang pada akhirnya macam aku punya sekedar sharing nggak apa-apa ya. Aku punya teman kuliah doktor gitu ya. Waktu dia masuk ke kampus itu akreditasinya B, tapi poin akreditasinya itu rendah B tapi poinnya rendah guys. Tapi dia nggak tamat-tamat S3-nya guys. Mungkin dia S3-nya sambil kerja atau aku nggak ngerti ya. Pas dia udah mau tamat, akreditasi turun jadi C guys. Nah, ini sekedar ilmu ya. Akreditasi itu macam apa ya teman-teman ya. Macam tingkatan sebuah institusi. Waktu dia mau tamat gitu guys, akreditasinya C. Saya bilang udah nggak usah tamat, nggak usah coba mutasi dulu karena dia dosen ke akreditasi yang B. Karena dia ketika tamat berarti dia tamat dengan ijazah dalam institusi berakreditasi C. Itu akan bermasalah pada beberapa peraturan pemerintah di kerjaannya. Naik jabatan jadi susah, kemudian naik apa jadi susah. Nah gitu juga pesantren yang kurang akreditasinya, biasanya nanti khawatirnya pas dia mau kuliah agak susah. Tapi aku tidak menjudge yang akreditasinya rendah, nggak ada masalah, yang penting adalah diri kita. Tapi kan itu kemungkinan yang harus kita pertimbangkan. Paham ya teman-teman ya? Paham ya maksudnya ya? Banyak kok sekolah-sekolah yang berakreditasi yang untuk masa depan panjang 3 tahun, 6 tahun itu sangat perlu dipertimbangkan. Nah gitu ya. Oke, ya tapi ini tidak bermaksud mendiskreditkan sekolah-sekolah yang tidak berakreditasi, tapi sekolah yang tidak berakreditasi harus keep moving berakreditasi, dan itu semuanya mimpi sebuah institusi. Mau dia TK, mau dia SD, itu pasti pengen berakreditasi ya kan? Oke gitu ya. Ustazah, dah itu aja guys. Zakat penghasilan dihitung dari omset apa untungnya? Ya untung lah, kalau omset habis duitnya. Jadi dari untung ya. Omset itu adalah untung plus modal. Potong biaya modal, baru teman-teman potong biaya modal, baru kemudian teman-teman berapa untung bersihnya ya teman-teman zakatkan. Oke? Ustazah, kalau gimana kalau orang bicaranya nyakitin orang tapi dia beranggapan kalau dia nyakitin orang yang penting hatinya baik, nggak bisa. Kita ini apa yang ada di dalam itulah yang keluar. Keluar tuh mesti baik guys. Maaf ya, keluar dari mulut ini usahakan baik, itu akhlak. Pahit di dalam, baik keluar. Sakit di dalam, baik keluar. Karena orang gak bisa ngitung hati guys. Orang bisa ngitung apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Seandainya yang kita ucapkan memang baik, orang itu tersinggung aja, bukan urusan kita lagi. Tapi kalau yang kita ucapkan jelek, orang tersinggung terus kita bilang, yang penting hatinya, gak bisa. Bahkan aku justru menyalankan sebaliknya. Sepahit apapun di dalam Mbak Rini, keluarnya tetap baik. Ya, keluarnya tetap baik. Kalau bahasa kampung aku, pahit di dalam, manis keluar. Nah, itu maksudnya ya. Jadi pahit di dalam, keluarnya tetap manis. Karena hidup ini gimana ceritanya, orang-orang bisa nyaman, orang-orang bisa enjoy dengan kita, orang-orang bisa tidak tersakiti. Tapi kan kita cuma berusaha. Kalau seandainya akhirnya dia tersakiti juga, ya itu bukan tanggung jawab kita lagi. Oke? Gitu ya. Ustazah, iya kacamatanya pink kembali kayak anak kampus. Iya kacamata aku tadi di mana gitu aku letak ya. Teman-teman ya, habis dari luar soalnya. Ustazah, iya bolehkah saya dapat sembako dari gereja yang disampaikan tetangga non muslim? Yang penting dia tidak memberikan di dalam gereja. Kalau dia memberikan di luar gereja is okay. Iya tadi pagi aku keluar ke 2 tempat kayaknya ketinggalan. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke.
Ustazah, boleh Mbak Ani pakai mindset boleh ya. Ustazah, kalau minta maaf sama orang tapi orang itu tidak memaafkan ya, terpaksa tidak memaafkan. Gimana? Yang penting teman-teman udah minta maaf. Dimaafkan atau tidak itu urusan mereka dengan Allah ya. Yang penting kita meminta maaf. Persoalan dimaafkan atau tidak itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Oke. Ustazah, bolehkah kalau Imlek nggak boleh? Imlek itu sama dengan Natal, teman-teman kalau mau ngasih kado setelah Imlek atau sebelumnya ya. Ustazah, bolehkah saya tanya, apakah perkataan kotor itu kebiasaan yang bisa berubah, tetapi orangnya alim? Bisa berubah teman-teman. Orang yang suka ngomong kasar itu banyak faktor. Bisa jadi karena latar belakangnya. Bisa jadi karena masa lalunya. Bisa jadi karena suku dan budayanya. Yang penting dia alim, kita pahami aja lah. Nah, kalau kita adalah orang yang melakukan, usahakan ngomong baik-baik. Tapi kalau kita sebagai korban disakiti, pahami dia. Kayak gitu. Ya, kalau kita sebagai korban yang disakiti ya pahami dia. Nah, tapi kalau kita sebagai pelaku jangan kayak gitu ya, teman-teman ya. Karena omongan itu banyak faktor, guys. Ya, orang kasar, akhlaknya nggak bagus, faktor banyak. Faktor ilmu, faktor keluarga, faktor latar belakang, faktor tekanan hidup. Ya, sama dengan orang-orang yang suka suuzon, itu banyak faktor. Ya, dia suuzon dengan orang kaya, ya. Banyak faktor, mungkin pernah disakiti dengan orang kaya. Nggak boleh juga kita judge, ya kan? Mungkin dia suka mengatakan orang kaya tuh sombong. Banyak faktor, mungkin dia pernah punya tetangga kaya dan sombong. Nah, kayak gitu ya. Jadi memahami orang lain itu jauh lebih baik, insya Allah ya. Ustazah, kalau ngaji sambil jajan ke warung nggak ada masalah. Sholawat sambil jajan ke warung nggak ada masalah. Ustazah, apakah menafkahi orang tua adalah kewajiban untuk anak laki-laki? Ya, anak perempuan tidak ya, Mbak Yayens ya. Ustazah, puasa Rajab sampai tanggal berapa? Puasa Rajab itu masih bisa sampai bulan Rajab, tapi niatnya jangan puasa Rajab ya. Karena tidak ada niat khusus puasa Rajab. Yang ada adalah macam puasa Yaumul Bid, puasa Senin dan Kamis ya, puasa itu ya. Ustazah, bagaimana cara berhenti beli baju terus dan berusaha belum bisa? Kurangi scroll-scroll yang jualan-jualan online baju misalnya. Atau misalnya teman-teman coba kalau ada lingkungan yang mengantarkan dan menilai orang dari pakaiannya, tinggalkan lingkungan itu. Saya ulang ya, kurangi scroll-scroll, beli yang kita udah punya banyak. Kemudian yang kedua, kalau ada lingkungan yang menilai kita dari baju yang kita pakai, ya teman-teman boleh tinggalkan, ganti lingkungan ya. Kemudian selanjutnya adalah tahan, mulai buka lemarinya, lihat pakaian yang cantik-cantik dan teman-teman pakai. Tapi insya Allah itu kalau usia teman-teman masih 20 atau 30 itu masih fasenya. Tapi kalau sudah di atas 40 masih kayak gitu, itu nggak boleh. Nanti aku cubit. Nggak boleh lah. Udah usia 40 tahun, 50 tahun, masih heboh dengan baju. Udah nggak masalah teman-teman ya. Udah nggak masa. Masanya adalah masa gimana usia produktif 40 tahun memikirkan masa depan dengan anak, cucu, mempersiapkan kuliah anak. Semuanya itu jauh lebih baik ya. Ya, oke, teman-teman ya. Nah, baju banyak mubazir Zah. Apalagi udah 50 tahun, 60 tahun masih mikirin baju banyak-banyak. Angkat kaki sekarang ya. Angkat kaki sekarang, jewer telinga sendiri hukum ya. Nggak bisa. Nggak boleh. Tapi kalau 20-an itu masih oke lah, ya kan, Mak. 20-an masih mungkin fasenya ya kan, kalau dia rugi cuman dia yang hancur. Tapi kalau seandainya udah 40-an, 50-an, 60-an udah punya keluarga, dia mubazir, banyaklah satu dinasti keluarga yang bakal masa depannya akan terganggu dengan kebiasaan boros itu, iya kan? Nah gitu ya. Oke, berarti Ustazah masih bisa mikirin baju. Iya bener ya. Oke, Ustazah, kalau sholat jamaah kita rakaat kedua, imam rakaat keempat, tahiyatnya awal atau akhir? Sholat jamaah tahiyatnya awal ya, ikuti bilangan rakaat kita ya teman-teman ya. Jadi kalau imamnya rakaat 4, kita rakaat 2 ya udah, atau kita rakaat 1 atau kita rakaat 3 duduknya tahiyat awal ya. Ikuti bilangan rakaat kita ya. Ustazah, aku 38 guys, aku 38 Zah, siap. 38 udah agak-agak sedikit expired untuk mikirin baju. Oke, iya boleh beli tapi dipakai. Tapi kalau dibeli terus nggak dipakai jangan ya. Oke, kadang kalau bajunya bagus tergiur Ustazah. Mau dipakai kemana teman-teman ya. Jadi aman aja ya. Ya pastikan pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan ya.
Oke, aku 28 siap. Ustazah, bolehkah kita pakai henna alis? Aku nggak tahu faktanya henna alis tuh kayak gimana. Coba nanti aku cari tahu dulu ya. Kalau bawa makanan dan makanan itu di dalam masjid, apakah boleh? Makan di dalam masjid tidak masalah. Yang nggak boleh itu adalah berjualan di dalam masjid, kemudian mengumumkan barang hilang di dalam masjid, kemudian menjadikan masjid sebagai tempat membicarakan dunia. Ya, membicarakan 17 Agustus, membicarakan dunia lah teman-teman ya, membicarakan lomba akhir tahun kayak gitu ya. Nah, kemudian tidak boleh menjadikan masjid sebagai tempat singgah ya, tempat jalan motong, jalan pintas menuju ke suatu tempat. Tapi kalau makan, tidur nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau kita diajak tapi belakangan, apa harus datang? Apa itu belakangan? Ustazah, sebelum mandi, junub, wudhu, habis mandi, wudhu lagi nggak sah. Nah, ini dua pendapat. Ada pendapat pertama yang bilang harus wudhu kalau mau sholat. Ada yang bilang nggak perlu wudhu karena mandi junubnya itu udah menghindarkan dia dari hadas kecil. Tapi aku tim yang wudhu aja lah. Ya, wudhu aja lah. Wudhu cuma 1 menit ya. Oke. Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Kalau lagi haid boleh nggak ikut kajian di masjid? Nah kalau dalam hal ini 4 ulama madhab berkata berbeda. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah sudah berdosa ke masjid wanita haid. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk wanita haid. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid wanita haid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Aku ulang, tak boleh masuk 7 langkah berdosa, boleh masuk asal tak menetes, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid, boleh masuk tak boleh duduk. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Ini pilihan teman-teman. Pak Arya maksudnya gimana? Boleh gitu ya apa? Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman terserah mau pilih yang mana, oke? Ustazah, aku punya teman dekat diblokir karena diajak nikah nggak jawab tapi ngejar-ngejar terus, gimana? Ajik, Mbak Tini mana ini guys? Aku punya teman dekat diblokir karena diajak nikah nggak jawab. Mbak nggak jawab maksudnya. Yang ngeblokir siapa nih? Tolong yang sudah ini mundur dulu ya, anak muda nih siap ya. Coba pertanyaannya diperjelas ya. Yang ngeblokir siapa? Ustazah, bagaimana kalau ada janda miskin anak 3 pacaran sama suami orang? Pacaran mau janda, mau duda, mau apa? Nggak boleh ya teman-teman ya. Pacaran itu tidak dibolehkan ya teman-teman ya. Itu berdosa ya, zina ya. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina ya. Jangankan zina beneran, dekati aja nggak boleh. Siap Mbak Virgo, Mbak Rupa ya. Expired mundur. Aku yang diblokir. Yang nggak jawab siapa? Nah, jadi teman-teman semuanya kalau diblokir itu aman aja ya. Kalau diblokir itu aman aja, mungkin dia butuh waktu saja, nggak usah tertekan ya, aman aja ya. Oke, Ustazah, aku bajunya dipakai, tapi aku pengen berhenti Zah, susah banget. Ya berhenti, paksakan diri, nggak usah beli. Usia berapa Mbak Mimin? Ya Zah, sholat di Oke, Ustazah, kalau lupa baca doa kunut sah nggak sholatnya? Kalau lupa baca doa kunut sah nggak sholatnya? Iya, Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah, tapi Imam Hanafi mengatakan bahwa tidak sunnah. Jadi teman-teman boleh ikut tim kunut dan atau ikut tim yang tidak kunut, itu bebas ya, sesuai dengan teman-teman maunya gimana aja ya. Oke, itu pilihan teman-teman semuanya. Oke. Ustazah, aku kalau beli baju lama aku kasih orang, boleh? Is okay, nggak jadi problem ya. Nah gitu ya, tapi jangan keseringan juga ya beli baju ya. Nanti itu babnya bab habit, bab karakter, bab syahsiyah, bab kepribadian ya. Jadi jangan terlalu sering. Insya Allah coba diarahkan ke hal yang lebih bermanfaat ya. Sekali-sekali boleh lah ya kan. Oke, Ustazah, iya, ibuku udah tua, sholatnya duduk, tapi mukena atasannya doang, kakinya kelihatan. Nggak boleh Mbak, kasih dia sarung, kasih dia kain sarung ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sholat dalam keadaan duduk, itu mesti tetap tertutup auratnya ya, tetap teman-teman harus menutup auratnya. Bentar ya guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah ini lebih aman ya, sebentar ya. Ustazah,
Kalau tawa, ustazah minum lupa baca al-fatihah, makmum lupa baca al-fatihah, gimana sholat berjamaahnya? Kalau makmumnya lupa baca al-fatihah, nggak masalah kalau dia sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu imam nanti yang akan menggantikan setiap kesalahan daripada ibadah kita, ya. Apa hukumnya suami yang menyakiti istri? Seluruh sakit dan menyakiti itu status hukumnya adalah macam berdosa, ya. Siapapun walaupun nggak suami istri, tetapi tetap aja dia berdosa. Ya, Ustazah, boleh nggak ngikutin ajaran imam beda-beda? Misalnya kasus ini imam Hanafi, kasus ini imam Maliki, boleh. Dalam hal haid ikut imam Syafi'i. Yang dalam hal wudhu ikut imam Hanafi. Dalam hal sholat ikut imam Syafi'i. Beda kasus boleh beda iman. Tetapi satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Siap bunda, ya, siap bahas nih Mbak Riki. Paham ya teman-teman ya. Misalnya nih wanita haid, misalnya bersentuhan wudhu dengan suami, ya, contoh ya, bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Aku ikut Imam Hanafi dalam hal wudhu dengan suami. Terus selanjutnya adalah tentang kunut misalnya. Ya, kunut Imam Syafi'i menganjurkan kunut. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Aku ikut Imam Syafi'i aja lah yang mana itu pakai kunut. Paham ya? Jadi beda kasus boleh beda mazhab ya. Tapi satu kasus tuh nggak boleh berubah-ubah ya teman-teman ya. Misalnya hari ini lagi sayang-sayangnya sama suami ikut Imam Hanafi tidak batal. Besok lagi benci-bencinya ikut Imam Syafi'i batal. Itu nggak boleh. Lagi rajinnya ke masjid boleh masuk asal tak menetes. Lagi gedek sama ustadznya tak boleh masuk, ya, tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Kenapa kau tak masuk? Ustadznya aku gedek, nggak suka aku. 7 langkah berdosa udah. Pas lagi ustadznya keren, mantep, aku masuklah asal tak menetes. Itu yang nggak boleh. Semoga dipahami ya teman-teman ya. Siap Mbak Umi, Mbak Riantini ya. Ustazah, usia 38, mulai beli baju di usia 36 tahun ya. Coba dihindari, harus di stop ya Mbak. Coba Mbak cari kesukaan lain yang lebih bermanfaat ya. Sukanya itu apa yang lebih bermanfaat ya. Nah, atau teman-teman boleh baju lama dikasih ke orang ya. Dan kalau memang mau diteruskan kebiasaan itu, pastikan pengeluaran jauh lebih kecil dibanding pemasukan. Orang itu paling mantep guys, pengeluarannya kecil, berarti keinginannya kecil, sementara pemasukannya besar. Nah, itu ciri orang beriman yang bisa menjaga nafsunya. Aku doakan semoga pada bisa ya. Oke ya. Ustazah, gimana caranya merubah sikap anak keras kepala lagi nggak dibilangin? Teman-teman coba usahakan dulu, lalu kemudian teman-teman doa ya. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Oke, siap ya. Nah, doakan aku siap Mbak Soleha. Ustazah, zakat emas apakah dikeluarkan tiap tahun? Emasnya emas apa? Kalau emas Jawa nggak perlu keluarkan zakat. Kalau emas batangan setiap tahun keluarkan zakat lebih dari 85 gram. Kalau emasnya emas perhiasan sekali aja seumur hidup. Jadi ada 3 emas di dunia ini guys. Emas Jawa jangan dizakatkan. Kasihan, sayang kan eman-eman. Yang kedua kalau emas batangan zakatkan setiap tahun selagi di atas 85 gram. Kemudian yang ketiga adalah emasnya emas. Kalau emasnya adalah emas perhiasan, ya zakatkan sekali aja seumur hidup. Oke? Paham ya teman-teman ya? Mantap ya? Oke. Mohon doa pengendalian nafsu untuk beli baju. Biasanya orang suka beli baju biasanya itu karena lingkungan ya. Coba dipastikan lingkungan kita tidak menilai kita dari apa yang kita pakai. Itu aja ya. Gitu ya. Ustazah, tapi karena kita memberikan kenyamanan kepada mereka. Jadi mereka nggak nilai lagi dari atribut yang kita pakai. Ustazah, bila suami sering menyakiti hati, berdosakah bisa istri melawan suami? Mantap pertanyaannya. Ya kan? Jika kita disakiti oleh orang, apakah suami, ya kan? Apakah teman, ya kan? Apakah bestie, apakah soulmate? Kita disakiti apakah boleh kita menyakiti balik? Boleh nggak? Jawab, boleh nggak teman-teman?
Boleh nggak aku disakiti terus aku nyakitin balik kayak gitu ya? Nah jawabannya adalah nggak boleh. Kalau orang nyakitin aku nyakitin balik, aku juga tetap dapat dosa yang sama loh teman-teman. Jadi makanya sering aku bilang tahan diri kita untuk meningkatkan level kehormatan kita. Jika ada yang menzolimi kita tahan tidak balik dengan menzolimi. Kita nggak kalah, kita lebih terhormat guys. Kita lebih terhormat jika kita tidak membalas atau tidak merespon kezoliman itu. Terhormatnya itu bukan pada saat itu, terjadi pada beberapa waktu setelah itu. Wah dia bagus ya, dia bagus ya. Oh nanti suaminya akan menyesal ketika ada apa-apa gitu ya. Ketika ada apa-apa nanti dia akan sadar. Oh aku giniin istriku, santai aja. Kecuali dia menzolimi kita, berpengaruh kepada keluarga kita, kemudian anak kandung kita, ya keuangan kita, dia nggak ngasih nafkah, itu baru perlu diselesaikan. Tapi juga tidak dengan melawannya. Paham ya teman-teman ya? Anak muda menangnya belakangan. Ketika kita tahan ya, kita lebih terhormat ya teman-teman ya. Jadi kalau membalas dengan balas jangan ya. Buat kita punya marwah dan muruah ya untuk lebih terhormat di hadapan siapapun, di hadapan orang lain misalnya. Tapi kalau kita balas ya udah kita nggak terhormat ya. Siap ya. Kecepatan apanya yang kecepatan ya? Siap Mbak Dita, kecepatan apa? Iya Ustazah, iya. Gimana cara tayamum sakit yang baca niat kita apa ke orang sakit? Kita mentayamumkan orang, minta dia baca niat dalam hati dan kita yang tayamumkan itu juga bisa ya. Ustazah, iya. Ustazah, oh aku kecepatan ya ngomongnya ya. Oke. Kecepatan ya, oke. Ustazah, kalau aku puasa dalam selama 1 minggu di hari Senin ke Kamis dan tidak boleh lagi sholat tahajud. Kawanku puasa ayat selama 1 minggu dari puasa ayat. Maksudnya gimana Mbak? Puasa ayat. Ustazah, oke. Ke Ustazah, sebentar ya. Saya lebih dari 6 bulan pisah tempat tidur, tapi kami tidak berantem. Apakah berdosa? Kalau sekedar pisah bukan karena berantem dan kedua-duanya sama-sama ridho, itu nggak ada problem ya teman-teman ya. Yang penting kewajiban tetap dipenuhi ya. Itu aja. Kalau sama-sama ridho, yang nggak boleh itu adalah karena bermusuhan ya. Tapi nggak usah sih, menurut aku nggak usah karena perlu membangun keluarga yang sakinah ya. Ustazah, kalau mau sholat taubat haruskah mandi taubat? Tentu tidak ya teman-teman ya. Mau sholat taubat tidak harus mandi taubat ya. Ustazah, kalau baca Robbi habli minas solihin di sujud terakhir ketika mau habis sholat, apakah harus selesai dulu sholatnya? Teman-teman, doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu adalah dibaca setelah sujud terakhir, sebelum at-tahiyatul guys. Kan kita sujud nih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru baca doa sujudnya ya. Lalu kemudian teman-teman baru tahiyat akhir ya, teman-teman ya. Ustazah, sebetulnya cara tayamum itu mengusap muka dulu atau tangan dulu? Muka dulu guys. Muka dulu, jangan tangan dulu, terbalik-balik itu. Ya, jadi niatnya tayamumnya niatnya begini. Bentar ya, teman-teman ya, bentar. Oke. Niat itu kayak gini. Tayamum itu kayak gini ya. Sengaja aku coba praktek tayamum ya, ala-ala. Tayamum ala-ala, ya kan? Nah, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas besar, dari hadas kecil lillahi ta'ala, kan kayak gitu. Ambil tangannya, tempelkan ke kursi atau tempelkan ke meja atau tempelkan ke mobil, asal jangan ke kepala supir, ya. Lalu basuh mukanya. Lalu kemudian ambil lagi debunya, jatuhkan debunya. Nah, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Ya, ini tangan kanan ya, jangan kebalik ya. Tangan kanan dulu guys. Ya, ini tangan kiri mengusap tangan kanan dulu. Gini guys. Nah, di punggung ya. Punggung ya guys. Terus sampai ke siku guys. Udah di siku nanti putar guys. Putar di simpang guys. Putar set. Nah, ujungnya jempol ya. Ujungnya jempol. Jangan ujungnya gini. Ya, ujungnya jempol ya. Karena ini ada debu nih. Untuk apa debu ini? Untuk ke kiri guys. Nah, terus sampai ke bawah ujung Mbak Maya, cus. Tapi nggak ada bunyi kayak gitu. Ujungnya ke tayamum gitu aja, nggak usah kumur-kumur juga ya. Ustazah, boleh nggak nyanyi di qasidah? Sholawat masih bisa ya teman-teman ya, sholawat masih bisa.
Oke, malam nisfu Sya'ban masih lama Mbak. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya, klik foto yang ada di atas dulu yang aku lagi ngintip itu. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan lihatkan, aku akan ingatkan ketika masuk bulan Sya'ban, kemudian ketika kita berada pada bulan-bulan lainnya ya. Ustazah, iya. Kalau akikah baru ada rezeki anak di usia 4 tahun bisa. Sampai anak balik masih bisa ya. Iya Mbak Hasnawiyah masih bisa ya. Ustazah, doa pengendalian hawa nafsu yang buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, segampang itu. Ketika mau gosipin orang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika mau mencuri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika mau beli baju, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Pokoknya ketika mau mubazir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jangan depan muka suaminya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi suaminya bilang, kok kira aku setan katanya. Pokoknya segampang itu guys, ya segampang itu aja ya, teman-teman ya. Oke, siap Mbak Anik ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, nafsu yang buruk. Oke. Ustazah, iya, nggak jadi beli nggak jadi beli. Ya, gitu ya. Jadi belanja-belanja itu masih usia 20-an masih oke lah, ya kan? Aku di usia masih muda dulu juga masih seperti itu ya. Cuman tetap aja itu jauh di bawah pemasukan. Keinginanku memang aku setting jauh di bawah pemasukan ya, walaupun juga sempat beberapa lama hedon tapi masih sangat muda ya. Ustazah, iya, siap ya. Oke, masih muda sekali. Usia muda lah. Ya masih, tapi tidak tergolong mubazir karena udah jauh di bawah kemampuan ya, keinginannya. Ustazah, iya, apakah suami memberi nafkah kepada istri dan tidak memberi nafkah kepada istri berhari-hari termasuk zolim? Kalau dia mampu zolim lah. Ya, kalau dia mampu zolim lah, karena itu nafkah itu wajib, fardu ain, gak bisa diwakilkan dengan bapaknya, dengan ibunya, nggak bisa, dengan kawannya, kau aja lah nafkahkan istri aku, nggak bisa guys. Ya tapi kalau dia nggak mampu, ya teman-teman ngerti lah, ya misalnya dia kerja 7 tahun, udah nafkahi 7 tahun, baru pengangguran 6 bulan, ya terima aja dulu, kan dia udah nafkahin 7 tahun, semoga dapat kerja baru, gitu loh, ya. Ustazah, oke. Ya, iya, siap Mbak Yayan. Kak, aku tim yang pakai kunut, tapi suatu kali, oke, coba dengerin aku tentang kunut. Kunut itu kan timnya Imam Syafi'i. Kunut itu kalau teman-teman timnya Imam Syafi'i kan pakai kunut. Kalau Imam Hanafi tidak pakai kunut. Nah, aku sampaikan kepada tim kunut nih. Kalau teman-teman tim kunut, sekali teman-teman tidak kunut. Aku ulang ya, sekali teman-teman tidak kunut karena lupa, teman-teman mesti sujud sahwi guys. Karena menurut Imam Syafi'i, sujud sahwi saat kunut itu perlu. Karena versinya Imam Syafi'i, itu kunut itu adalah sunnah abad. Sunnah yang dianjurkan sujud sahwi. Ya, kalau teman-teman lupa. Jadi kalau lupa kunut, sujud sahwi. Ya, khusus untuk tim kunut nih. Kalau tim nggak kunut, boleh aman aja. Ya, jadi kayak gitu ya. Cara sujud sahwi itu setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan, salam kiri, sujud ya. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Duduk, ya salam kanan, salam kiri. Mantap ya. Oh siap. Mau tim manapun boleh. Kalau sujudnya lupa, pas tahiyat akhir gimana? Kalau seandainya cuman kunut nggak masalah karena dia gimana pun bukan rukun sholat ya. Kayak gimana sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu adalah kalau teman-teman lupa rokaat. Ini rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap aja 2 dulu ya. Nah, anggap aja 2. Nah, kemudian setelah itu, setelah lakukan sholat. Berarti bisa jadi lebih kan rakaatnya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Duduk, kemudian sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Duduk, salam kanan, salam kiri. Oke. Ustazah, iya. Bagaimana sikap istri jika suaminya suka hutang riba? Jangan terlibat. Misalnya dia minta kita tanda tangan, jangan tanda tangan. Misalnya dia mau riba beli motor, tanda tangan atau beli rumah, jangan tanda tangan. Itu ya. Yang kedua, sadarkan dia dan doakan dia. Udah, gitu aja kok. Teman-teman, gak ada yang lain lagi ya. Semoga suatu ketika dia berubah.
dan seandainya dia butuh bantuan atas kesulitannya, teman-teman boleh tidak memfasilitasinya, tidak meminjamkannya, supaya dia terlepas dengan hutang ribanya. Misalnya dia mau minjamnya 300.000, tapi kalau teman-teman pengen melunaskan hutangnya, ngebom tanpa riba. Kalau ngebom kan tanpa riba ya guys, itu boleh ya. Oke gitu ya. Ustazah, ngutang tanpa riba, kalau ngutang tanpa riba enggak problem, enggak ada masalah ya teman-teman ya. Cuman kalau bisa janganlah berhutang ya guys, sulit nanti ya. Oke, ya kalau ke perumahan itu riba teman-teman ya. Nah dia termasuk riba. Riba itu adalah diantaranya adalah kalau yang setiap dia ada bunganya itu riba. Kemudian ada dendanya. Ya, kemudian kalau teman-teman nggak sanggup bayar, maka dia akan menarik barang yang teman-teman agunkan dan yang udah teman-teman bayarkan tidak dikeluarkan, ya tidak dia balikkan. Lansia sholatnya duduk, takbir atau ikhramnya harus berdiri dulu nggak? Enggak ya, tidak harus berdiri dulu ya teman-teman ya. Nah, shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya teman-teman baring ya, telentang ya teman-teman ya. Boleh sujud sawi Mbak Azka ya. Ustazah, kalau kita masuk musola, sholat dulu apa yang harus kita kerjakan. Jadi kalau masuk masjid itu penuhi sunnahnya. Pertama baca doa masuk masjid, ya. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Itu ya. Kemudian usahakan ketika masuk masjid, teman-teman boleh lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Sengaja aku sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya kan. Lalu kemudian waktu azan disunahkan teman-teman berdiri ya. Jadi waktu azan itu teman-teman berdiri. Antara azan dan iqomah teman-teman boleh lakukan sholat rawatib ya, rawatib dan berdoa antara azan dan iqomah. Tuh udah berapa tuh coba pahalanya? Aku ulang, baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Yang kedua adalah lakukan tahiyatul masjid. Ya. Yang ketiga, azan usahakan berdiri. Yang keempat, sholat rawatib setelah azan. Yang kelima adalah berdoa antara azan dan iqomah. Udah padat itu udah mantap itu. Nah, keren kan teman-teman kalau pakai ada ilmunya kan. Orang masuk masjid nggak pakai doa, nggak pula tahiyatul masjid, ya kan? Nah, kemudian nggak pula rawatib, nganga-nganga aja. Nah, kan kayak gitu guys. Azan tidak harus berdiri Mbak, ya sunnah saja ya. Oke. Sujud sawi 2 kali ya teman-teman ya. Nah mantap kan. Nah itu guys ya, selama ini ke masjidnya ngasal, sekarang mulai macam diperbaiki ya. Ustazah iya kok bisa madu seenak ini bikin nagih. Mantap kali testimoninya, kok bisa madu seenak ini gitu ya. Oke, aku kan gak mungkin bilang karena hostnya kan gak mungkin kan guys. Ya terima kasih ya yang sudah beli madunya, diminum ya, Masya Allah ya. Ustazah, teman saya bayar hutang, iya, dia nambahin saya, nggak mau, tapi dia bilang sedekah, boleh, itu sedekahnya dia, udah benar itu sedekahnya dia, ya. Oke, gitu ya. Ustazah, zikirnya apa? Berhenti beli baju, ya. Teman-teman kalau berhenti beli baju, ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Memang itu, jangan lihat aja teman-teman ya, jangan dilihat aja ya, jangan di scroll baju-bajunya ya, kayak gitu ya, berusaha. Tapi saya rasa coba dilihat nanti setahun 2 tahun ke depan udah berubah itu insya Allah ya, karena memulainya cukup telat di usia 36 tahun itu sebenarnya udah terlambat ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, dinikmati dulu, tapi pastikan baju yang kemarin dikasih ke orang kalau nggak kepake, terus kemudian teman-teman coba pastikan pengeluaran di bawah kebutuhan, di bawah pemasukan. Oke, sangat ingin berhenti beli baju ya, kurangi rangsangannya ya Mbak, rangsangannya biasanya karena lihat bajunya di online maupun di mall. Yang kedua adalah karena lingkungan, yang mana lingkungan kita itu biasanya menilai kita dari pakaian. Kurangi lingkungan yang kayak gitu ya. Oke, kalau ada yang 40-an 50-an masih kayak gitu, jewer ya. Oke, gitu ya.
Ustazah, bagaimana hukumnya akikah sendiri? Kalau akikah sendiri itu dalilnya lemah ya teman-teman ya. Mengakikahkan diri sendiri dalilnya lemah, jadi nggak usah ya teman-teman ya. Cukup teman-teman macam kurban saja ya. Oke, Ustazah, oke. Ustazah, saya sudah beli madunya. Alhamdulillah rasanya enak banget. Enak ya? Masya Allah. Itu teman-teman minum madunya. Madunya itu asli langsung dari petaninya. Yang tadi bilang sakit lutut, sakit pinggang. Ya, teman-teman minum menjelang Ramadan, bahkan di dalam bulan Ramadan. Semoga tarawehnya enak ya. Yang sholatnya udah sakit lutut, sakit pinggang, udah sakit tumit. Atau teman-teman asam lambung. Besok puasa Rajab. Teman-teman semuanya, puasa Rajab itu nggak ada secara khusus ya. Yang penting perbanyak aja puasa di bulan Rajab ya, entah puasa Yaumul Bid, puasa Yaumul Bid, puasa macam puasa Senin dan Kamis, macam puasa Qadha atau macam puasa kifarat, silahkan, nggak ada masalah ya. Siap Mbak Soleha, aman ya teman-teman ya. Oke, enggak aku di dalam ya Mbak Putri ya. Siap Mbak Anik ya. Oh, puasa Daud, Masya Allah ya. Oke, Masya Allah ya, sehat ya teman-teman ya. Kangen sehari lihat nggak live sengaja menghilang sekejap. Enggak. Siap ya Mbak Nyi, Mbak Alia ya. Sama-sama ya teman-teman, madu jam 9 ya. Nah kita ngobrol santai, tanya jawab aja. Zah sapa dong, udah terbang namanya. Siap Mbak Eliuki. Ustazah, salam kenal Jawa Timur. Jujur aku fitinya sejuk lembut. Masya Allah, siap ya. Ustazah, salam kenal juga ya. Apa benar mandi junub gak sah pakai air hangat, pakai air mateng? Kalau dia gak mateng gak apa-apa ya teman-teman ya. Ustazah, pakai daster panjang pas keluar boleh nggak? Pastikan nutup aurat aja sampai mata kaki sama dasternya panjang. Kemudian kerudung nutupin dada, cukup aja kok. Is okay ya. Ustazah, apakah setiap mau puasa sunnah Senin dan Kamis kita harus keramas? Tentu tidak ya, tentu tidak ya teman-teman ya. Kecuali dalam keadaan junub ya. Ustazah, haid satu... siapa juga pasti selalu sampai paham Zah, siap. Ustazah, kalau sholat sunat 27 Rajab nggak ada ya Mbak? Oke ya. Ustazah, kalau puasa Daud sama puasa Senin Kamis juga. Teman-teman yang sudah rajin puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Teman-teman nggak usah pikir lagi puasa Senin Kamis dan Yaumul Bid. Itu udah paling mantep, nggak usah pusing-pusing guys ya. Cukup dengan teman-teman melakukan puasa Daud aja itu udah top 1 paling mantap dah. Ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak gitu ya. Ustazah, tata cara mandi junub. Pertanyaan aku, selama ini berarti junubnya gimana? Siap ya. Jadi gini guys, mandi junub itu adalah teman-teman usahakan cebok dulu, basuh kedua tangannya, usahakan teman-teman melakukan yang namanya berwudu dulu. Lalu kemudian pasang niat. Sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala ya sampai basah bagian bawah gitu ya. Kemudian basuh badan kanan sampai basah bagian bawah. Jangan pakai sabun dulu. Kemudian badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, setelah itu teman-teman boleh menggunakan yang namanya setelah itu teman-teman boleh pakai sabun biasa ya. Ustazah, kalau pakai kulot nggak boleh teman-teman, bahwa asirwal lirijal, celana itu pakaian laki-laki ya teman-teman ya. Maaf ya, aku harus sampaikan bahwa perempuan itu mesti pakai rok atau gamis ya teman-teman ya. Dan itu udah sering aku sampaikan di video ceramah-ceramahnya aku ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, iya dulu kalau sholat nggak pakai celana dalam, tapi tetap pakai luaran. Oh sholat, oh celana dalam lagi. Oke, kalau nggak salah tadi aku buat video tentang celana dalam lagi. Saking detailnya, daleman pun ku buat videonya. Cemana lah ya kan. Sholat nggak pakai celana dalam itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting teman-teman nutup aurat. Nah cuman usahakan teman-teman itu menghadap Allah itu dengan yang bagus lah, ya kan. Oke, Ustazah, gimana dong? Selama ini mandi junub nggak wudhu dulu, berarti nggak sah dong? Nggak, sah aja. Wudhu sebelum mandi junub itu sunnah Mbak Erni, nggak wajib kok. Itu kan ibaratnya tata cara yang paling oke lah ya kan. Dianjurkan wudhu dulu, kalau nggak apa-apa Mbak ya.
Berarti memang harus detail ya. Siap ya. Jadi wudhu itu sunnah ya, tidak wajib ya teman-teman untuk kalau teman-teman mandi junub. Tenang ya. Ustazah boleh nggak sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam? Oh, boleh aja teman-teman. Siap Mbak Malka ya. Jadi boleh aja gitu ya. 4 rakaat 1 kali salam. Hanya saja kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam itu nggak pakai tahiyat awal Mbak Melisa. Contoh ya teman-teman. Contoh misalnya sholat duha pengen 4 rakaat 1 kali salam. Qobliyah zuhur pengen 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya ba'diyah zuhur pengen 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya sholat tahajud pengen 4 rakaat 1 kali salam. Itu caranya sama. Sengaja aku misalnya sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Nah dia nggak pakai tahiyat awal guys. Jadi rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Kayak itu guys. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, dan 3-nya itu guys, itu semuanya pakai ayat pendek ya teman-teman ya. Semuanya pakai ayat pendek. Oke. Ustazah kalau sebelum mandi terus suami minta nggak harus mandi dulu, nanti mandinya sekalian ya. Ustazah iya zakat tabungan dikeluarkan tiap tahun nggak? Selagi di atas 85 gram emas selagi uangnya setara dengan angka di atas 85 gram ya teman-teman boleh zakatkan ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah iya sebentar ya teman-teman ya. Ustazah mau tanya, waktunya sholat qobliyah subuh itu waktunya kapan? Sholat qobliyah subuh itu pokoknya setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Aku ulang ya, setelah azan subuh sebelum sholat subuh guys. Ya intinya adalah setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nah tapi qobliyah subuh itu tidak harus antara azan dan iqomah. Misalnya teman-teman ada di rumah nih gitu kan. Azan subuhnya 4.30. Teman-teman baru bangun jam 5. Selagi masih ada waktu subuhnya, teman-teman masih bisa qobliyah subuh. Nggak ada masalah ya. Qobliyah subuh 2 rakaat, lanjut sholat subuh 2 rakaat. Oke. Ustazah sama-sama ya. Malam ini 27 Rajab ya. Ustazah sholat witir yang benar itu 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat salam dan 1 kali salam. Semuanya benar, bisa 2 rakaat, bisa 2 dan 1, bisa langsung 3 rakaat. Tapi kalau teman-temannya misalnya mau 3 rakaat, 1 kali salam, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri gitu ya. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi dia cuman tahiyat awalnya aja yang nggak ada. Kalau bangun jam 5 boleh ndak qobliyah subuh? Oke, teman-teman perhatikan. Pokoknya qobliyah subuh itu bisa teman-teman lakukan selagi masih ada waktu subuhnya. Aku pelan-pelan ya. Misalnya qobliyah zuhur. Misalnya qobliyah isya. Misalnya qobliyah subuh. Itu sebenarnya boleh dilakukan selagi masih ada waktu subuhnya guys. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih maaf ya. Misalnya isya itu kan panjang waktunya. Habis maghrib teman-teman ketiduran nih gitu ya. Habis maghrib ketiduran baru bangunnya jam 10 gitu ya. Baru bangunnya jam 10. Teman-teman qobliyah dulu 2 rakaat isya. Lalu kemudian sholat isya. Lalu kemudian ba'diyah dulu 2 rakaat. Itu nggak jadi problem teman-teman, aman aja ya. Is okay ya. Ustazah sahkah perempuan yang masa iddah suami baru meninggal kemudian dia menikah lagi? Tidak boleh. Menikah lagi harus lewat masa iddahnya. Misalnya dia ditalak 1 oleh suaminya, diceraikan oleh suaminya, gitu kan? Diceraikan oleh suaminya, maka dia harus nunggu 3 bulan. 3 bulan atau 3 kali suci itu masa iddah. Dalam 3 bulan ini suami istri ini bisa rujuk lagi guys. Nah setelah 3 bulan kalau dia mau rujuk harus nikah ulang. Dan kalau si perempuan ini mau menikah dengan laki-laki lain, dia harus habis dulu masa iddah yang 3 bulan atau 3 kali suci. Maka dia boleh menikah lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, habis dulu masa iddahnya ya. Siap ya. Ustazah tahajud batasnya jam berapa? Pokoknya azan subuh.
Pokoknya azan subuh itu batas tahajud. Saya ambil sebuah contoh nih. Misalnya teman-teman sholat tahajudnya, azan subuhnya 4.30 lah. Lalu teman-teman bangunnya itu 4:15 lah. Masih bisa tahajud ya 2 rakaat atau witir lah 1 rakaat. Oke. Sholat witir boleh nggak 1 rakaat? Boleh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku coba jelaskan sholat witir. Karena dari tadi banyak banget yang typing soal witir ya. Nah, jadi begini ya guys. Witir itu dikerjakan, pokoknya jadwalnya itu dari habis isya sampai azan subuh. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau teman-teman habis isanya witir, misalnya habis isya, teman-teman ba'diyah isya atau nggak pakai ba'diyah nggak apa-apa. Lalu teman-teman sholat witir gitu ya. Tengah malam boleh aja tahajud. Tengah malam boleh aja sholat taubat. Tapi nggak boleh witir lagi karena witir cuma boleh 1 kali saja. Nah, atau sebelum isya udah belum witir. Tengah malam mau tahajud silahkan, mau witir boleh ya. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Witir tidak wajib mbak ya. Witir tidak wajib, witir itu sunnah muakkad. Sunnah yang mendekati wajib. Ya, jadi kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku kan Allah. Gitu aja udah. Karena dia cuma 1 rakaat, takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Udah. Gitu aja kan. Nah, cuman kalau seandainya witir itu mau dilakukan 3 rakaat gitu ya. 3 rakaat dia nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Kalau awal kan ada kalau maghrib kan ada tahiyat awal. Dan witir tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, dan 3 dianjurkan ketiga-tiganya baca ayat pendek ya. Baca ayat pendek. Sholat tahajud bisa berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 8. Sholat witir tadi ayat pendeknya bebas aja. Bebas aja nggak ada masalah. Cuman pada rakaat ganjil dalam sholat witir itu dianjurkan baca 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di rakaat ganjilnya. Oke, di rakaat ganjilnya ya. Oke, Ustazah, iya, bolehkah qobliyah subuh itu fajar bukan? Ya, qobliyah subuh itu fajar dan fajar itu adalah qobliyah subuh ya. Ustazah, apa benar talak 1 bisa batal oleh berhubungan suami istri? Benar Pak, coba ya aku jelasin tentang talak ya. Talak itu kan ada 3, talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 dan talak 2 ini sama dia Pak. Jadi sama dia Pak, contoh nih Pak, di talaknya istrinya, ku talak engkau, terjadi talak 1 nih. Talak 1 ini ada masa iddah namanya. Masa iddah ini masa di mana perempuan menunggu untuk dirujuk lagi. 3 bulan atau 3 kali dia haid. Nah dalam masa iddah ini perempuan ini nggak boleh nikah sama orang lain nih. Dalam masa iddah ini juga perempuan ini tidak boleh ta'aruf atau dekat-dekat dengan orang lain nih. Dan dalam masa iddah 3 bulan ini dia bisa rujuk Pak. Rujuknya itu seperti orang yang bertengkar dan baikan aja. Maaf, mau dia berhubungan, mau dia damai lagi, udah rujuk aja itu. Sama nih talak 1 dan talak 2 masa iddahnya 3 bulan. Nah dalam masa iddah itu dia boleh rujuk Pak. Seperti orang bertengkar dan baikan. Tapi nanti seandainya nggak rujuk-rujuk nih, nggak baikan nih orang yang ribut-ribut ini nih, nggak baikan. Baikannya di bulan keempat. Nah ini pura-puranya ya, baikannya tuh di bulan keempat. Maka harus nikah ulang dia nih, walaupun dengan mantan suaminya. Nikah ulang, ya nikah ulang ya macam ada wali, ada saksi, mahar ya. Kemudian ada semacam laki-laki dan perempuan dan ijab kabul. Nah benar bahwa talak 1 dan talak 2 itu bisa rujuk teman-teman. Bisa rujuk seperti orang yang ribut dan bertengkar lagi dalam masa iddah ya. Kalau di luar masa iddah ya harus nikah ulang dong. Seminggu boleh rujuk Mbak None ya. Nah, diusir sekarang, jangan kan seminggu. Diusir sekarang kayak gitu ya. Nah, diusir sekarang, pergilah istrinya ke rumah. Paginya dijemput, dirujuk lagi. Jadi kedipan mata aja boleh, nggak ada masalah. Oke. Ustazah, sholat sebentar ya. Kalau udah resmi cerai, masa iddahnya berapa bulan kalau mau nikah lagi? Talak 1 dan talak 2, kalau mau nikah lagi dengan orang lain Mbak, itu harus lewat 3 bulan. Nggak boleh nih nikah dalam fase 3 bulan dengan orang lain. Nah kalau dia nanti nikah nih, ya zina dia, nggak sah nikahnya. Ya, paham ya teman-teman ya? Oke, paham ya?
Ustazah, qobliyah subuh lalu zikir dan tadi ada yang lupa talak 3. Nah, nanti kalau udah terjadi 3 kali kan berarti ada talak 3 tuh kan. Nah, talak 3 tuh nggak ada masa iddahnya, tunggu perempuan ini nikah dulu sama orang lain. Setelah nikah, tunggu dia cerai dulu. Kalau cerai baru dia bisa rujuk dengan suaminya. Kalau nggak cerai nggak bisa ya. Oke. Paham ya? Masya Allah. Ustazah, iya. Sholat malam Isra Mi'raj nggak ada ya teman-teman ya. Ustazah, siap Pak Asep. Sholat, cepetnya lagi. Ustazah, kalau belanja di koperasi diambil keuntungannya di akhir tahun, dibagikan kepada anggota, nggak ada masalah ya Mbak? Kan koperasi itu syirkah, selagi dia tidak ada ribanya dia syirkah ya. Syirkah itu bermuamalah bersama. Oke, Ustazah, sholat taubat apa yang paling afdol? Bebas, sholat taubat bebas. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana cara bersuci kalau ada luka? Ya, intinya adalah kalau teman-teman punya luka, lukanya itu dihilangkan saja, dihindarkan saja. Misalnya nih kita sakit di sini ya, maka teman-teman mau berwudu nggak usah kenain yang sakit. Kalau mandi wajib ada luka di tangan, nggak usah dikenain yang sakit. Udah segampang itu. Sholat witir lupa kunut gimana? Nah jadi gini guys. Witir itu dianjurkan kunut oleh Imam Syafi'i. Ya, dan tidak dianjurkan kunut oleh Imam Hanafi. Jadi teman-teman terserah aja mau ikut yang mana ya. Teman-teman mau ikut Imam Syafi'i menganjurkan kunut, Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Oke, paham ya? Ustazah, kalau talak lewat HP sah ya teman-teman, itu namanya talak kinayah. Ya Mbak Melisa, itu talaknya kinayah ya. Ustazah, apakah COD itu haram? Tidak, bersyarat ya teman-teman. Pertama jelas sellernya, yang kedua jelas house-nya, yang ketiga barangnya benar-benar real pick, nggak ada penipuan di sana. Yang ketiga adalah ada fitur retur. Kalau barangnya cacat teman-teman boleh kembalikan. Kalau barangnya sempurna, teman-teman boleh ambil. Fitur retur itu yang membuat dia menjadi juga sah ya. Asal real pic, ya real video, real life gitu. Nggak boleh lain yang digambar pas nyampe, lain yang divideokan ya. Ustazah, iya. Oke, kunut subuh sama Mbak. Jadi kalau kunut subuh itu hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Kemudian tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman ikut pada mazhab Imam Syafi'i ya teman-teman kunut lah. Ya kalau teman-teman gak pengen kunut gak apa-apa juga lah. Ustazah, apakah sholat tahajud bisa dilakukan di atas jam 11 malam? Perhatikan, sholat tahajud dan witir itu dia boleh dikerjakan sampai azan subuh. Batasnya adalah azan subuh, masih bisa. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sholat awabin boleh jamaah nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu rawatib yang tidak dianjurkan berjamaah. Sholat tahajud pun boleh berjamaah. Ustazah, emang ada sholat rajab? Nggak ada. Kalau ada aku udah heboh dari kemarin-kemarin. Kalau ada amalan, aku akan selalu heboh teman-teman ya. Di video aku ulang-ulang tiap hari. Yang ini ada yang lihat misalnya 5.000 orang. Aku buat lagi, besok ada yang lihat 10.000 orang. Aku buat lagi, besok ada yang lihat 3.000 orang. Selalu aku buat teman-teman. Kalau ada sunnahnya. Ya, nah aku ulang-ulang. Puasa Yaumul Bid, hari ini aku buat yang lihat misalnya 5.000 orang, dari 5.000 100 yang mengamalkan jadilah, besok buat lagi gitu kan. Target dakwah ini kan sebenarnya adalah bagaimana orang mengamalkan ya kan. Jadi aman, nggak ada ceritanya sholat rajab ya. Yang baru mampir coba klik foto yang ada di atas itu. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku. Kita ceramah setiap hari ya teman-teman ya. Tanya jawab kayak gini juga setiap hari jam 8 pagi, jam 8 malam. Jadi kalau ada sesuatu aku pasti ingatkan insya Allah ya. Tapi kalau seandainya enggak berarti aku udah diam aja. Oke gitu ya. Ustazah, iya kalau talak apa harus diucapkan? Iya dong. Tapi nggak harus ada kata-kata talaknya ya Mbak ya. Contoh, kuantarkan kau ke rumah orang tuamu, itu termasuk talak. Jadi talak itu ada 2. Pertama talak sorry. Talak sorry itu jelas, ku talak kau, ku ceraikan kau. Nah nih, ada namanya talak kinayah nih. Talak kinayah itu adalah talak yang tidak langsung Mbak. Contoh yang tidak langsung ya,
Kuantarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku nggak mau lagi sama kamu. You, me, and misalnya ya. Itu termasuk talak ya teman-teman ya. Oke, Ustazah besok boleh nggak puasa? Pengumuman tadi pagi aku buat video, tidak ada larangan puasa Rajab di tanggal 27 Rajab. Nggak usah ragu, yang teman-teman rajin puasa Senin Kamis besok puasa aja. Ya, kalau teman-teman besok mau puasa Daud, besok puasa aja. Kalau besok mau puasa Qadha, besok puasa aja. 27 Rajab bukan jadwal haram puasa. Ya, 27 Rajab bukan jadwal haram berpuasa ya, teman-teman ya. Haram berpuasa itu hanya beberapa aja ya, teman-teman ya. Misalnya nih, haram berpuasa misalnya nih yaitu saat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian macam sehari menjelang Ramadan itu haram. Kemudian hari tasyrik itu juga haram ya. Tapi 27 Rajab bukan jadwal haram puasa. Talak lewat surat, apakah jatuh talak? Jelas jatuh talak ya teman-teman ya. Ustazah, puasa nisfu Sya'ban nanti yaumul bid ya. Ya, nanti aku jelaskan. Jadi caranya itu tanggal 13 14 teman-teman puasa yaumul bid, tanggal 15-nya nanti puasa nisfu Sya'ban. Ustazah, cara talak lewat HP jatuh. Talak lewat HP jatuh talak ya, teman-teman ya. Lewat HP jatuh talak ya. Nanti bisa rujuk dalam 3 bulan. Ustazah, besok boleh puasa nggak? Boleh teman-teman, besok nggak ada jadwal haram puasa. Aman ya. Ustazah, cara tayamum. Oke, tayamum ini kalau teman-teman sakit, nggak bisa bertayamum. Atau kalau teman-teman dalam kondisi tidak ada air, teman-teman boleh sholat dengan tayamum. Caranya gini aja, pasang niat aja. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Aku ulang ya. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Ambil tangannya, temuannya teman-teman tempelkan kemana gitu ya, atau ke dinding, basuh mukanya aja ya, tempelkan lagi, lalu kemudian ini tangan kananku, ini tangan kiriku ya. Nah, ini adalah tangan kananku ya. Jadi tangan kiriku membasuh tangan kananku dulu ya. Nah, sampai sini, terus sampai siku, terus kayak gini. Tuh ya. Ujungnya adalah jempol ya. Kemudian diginikan, terus ya ujungnya jempol. Udah ya, tayamum hanya muka dengan tangan aja ya, teman-teman ya. Oke. Ya ashabul. Ustazah, iya kita baca Al-Quran tanpa niat untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Apakah tetap sampai ke mereka? Kalau tidak diwasilahkan nggak sampai ya teman-teman ya. Dia hanya bisa kalau teman-teman wasilahkan. Oke, gitu ya. Kalau teman-teman wasilahkan. Oke. Teman-teman wasilahkan. Oke. Sholat duha 2 rakaat boleh. 4 rakaat saat ngelek teman-teman. Halo semuanya. Halo. Halo. Oke. Apakah nge-lag guys? Halo semuanya. Halo. Iya, aman ya teman-teman ya. Aman ya. Oke. Semuanya aman. Coba klik 1 2 3. 1 2 3. Oke. Aman ya. Masya Allah ya. Oke. Alhamdulillah ya. Oke. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau mau sholat duha, alhamdulillah ya. Oke, jadi kalau mau sholat duha, 2 rakaat, waduh, ini ngelek lagi ya. Oke, sebentar ya teman. Oke, halo semuanya. Ya, aku udah ganti sinyal. Apakah masih nge-lag? Halo? Iya. Gimana? Oke, gimana teman-teman? Aman ya? Halo? Iya. Nge-lag lagi? Aman ya? Oke, aman ya. Siap ya. Oke. Ya, aman ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Oke. Yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Udah enggak ya? Aman ya? Masya Allah ya. Inilah seninya ya teman-teman ya. Aman ya. Oke, kita tadi bahas apa ya teman-teman ya. Oke, Ustazah aku lanjut ya. Kalau lagi menikah kemudian hamil
lagi menikah, kemudian hamil, setelah lahir anak, nikah lagi nggak? Jawabannya adalah teman-teman dianjurkan nikah lagi. Karena kenapa? Karena dalam kondisi kita hamil itu banyak sekali perbedaan pendapat mazhab, bahkan banyak yang mengatakan itu tidak sah. Jadi untuk hati-hati nikah lagi is okay ya. Ustazah, besok Isra Mi'raj ya? Iya, besok Isra Mi'raj ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau lagi haid apa amalannya? Teman-teman, kalau lagi haid, teman-teman bisa sholawat ya, teman-teman bisa sekedar berzikir, bisa sedekah, kemudian teman-teman bisa melakukan yang namanya berdoa, is okay, nggak jadi problem ya. Ustazah, kapan Ustazah, sebentar ya, Ustazah sehabis berdoa apakah wajib mengusap wajah? Tidak ya teman-teman ya. Ustazah, iya, saya tertidur waktu sholat maghrib, bangun sudah waktu sholat isya. Apa saya boleh mengkodo sholat maghribnya? Kalau nggak sengaja benar-benar ketiduran boleh, tapi tetap berdosa karena lalai ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh, oke. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang teman-teman kerjakan di waktu subuh ya. Batas sedekah subuh adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, sedekah aja setiap hari 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 kayak gitu ya. Maka teman-teman nanti sekali sebulan boleh serahkan ya. Boleh serahkan ke yang berhak menerimanya ya, ke fakir boleh, ke miskin boleh gitu ya. Nah, jangan lupa hafal doa sedekah subuh. Apa doanya? Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Atau Rabbana taqabbal minni aja. Ya Allah, terimalah dariku. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini doa sedekah subuh ya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Oke. Ustazah, iya. Kalau kita buang angin wudhu, kita batal. Apakah kita mengambil wudhu harus istinja dulu? Selagi tidak pipis dan tidak pup, ya, dan tidak keputihan, kalau teman-teman sekedar buang angin itu tidak wajib istinja, sunnah saja ya. Teman-teman, apakah suara aku sudah jelas dan gambarnya sudah jelas teman-teman? Aku lanjutin kalau udah jelas, aman ya. Oke, gitu ya, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke, aman ya. Sebentar ya, ini Mbak MTC Coach. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Sebentar. 27 Rajab malam ini ya, Isra Mi'raj ya teman-teman ya. Ustazah, aman ya. Oke. Bolehkah makan malam langsung niat puasa Daud tanpa harus makan sahur lagi? Oke, teman-teman coba perhatikan ya. Bahwa sahur itu tidak harus menjelang azan subuh. Tapi kalau menjelang azan subuh itu jauh lebih baik. Karena sunnah sahur itu adalah di akhir ya. Sunnah sahur itu adalah di akhir ya teman-teman ya. Adalah mengakhirinya. Tetapi teman-teman kalau seandainya teman-teman sahurnya itu setelah isya pun nggak jadi masalah. Ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, Ustazah 27 Rajab Isra Mi'raj Ustazah. Ya benar sekali 27 Rajab Isra Mi'raj ya. Ustazah, iya sebentar ya. Dawam wudhu ini apa Mbak? Oke. Ustazah, kalau sedekah subuh 1.000 rupiah boleh atau tidak? Boleh aja teman-teman, gak ada problem ya teman-teman ya. 1.000, cuman nyari uang 1.000 sekarang yang agak sulit ya teman-teman ya. Ustazah, niat puasa bagaimana? Misalnya nih teman-teman niat puasa sunnah gitu ya. Sengaja aku makan sahur puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Itu aja ya. Ustazah, iya. Sebentar ya teman-teman ya. Ini sobat 500 ini nanti kita filter aja keseluruhan ya. Oke. Ustazah, kita sholat lupa baca tahiyat awal. Apakah sholat kita sah? Nah teman-teman, itu adalah bagian dari salah satu rukun ya.
Ustazah, iya. Setiap bertengkar dengan suami, saya menanyakan, aku cerai kamu mau cerai, apakah termasuk talak? Kalau dia sekedar semacam minta bertanya atau ancaman atau cerai dalam kondisi terpaksa, itu nggak jatuh. Yang jatuh itu adalah aku ceraikan kau, aku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku nggak mau lagi dengan kamu, itu baru ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya Ustazah, hukumnya suka beli baju bekas. Baju bekas nggak jadi problem ya teman-teman ya. Baju bekas nggak jadi problem, bahkan menjual baju bekas pun nggak jadi problem, is okay ya. Ustazah, sholat fajar sebelum subuh. Sebentar ya, Ustazah, sholat fajar sebelum subuh atau setelah subuh Zah? Jawabannya adalah sebelum subuh ya teman-teman ya, sebelum subuh ya, namanya aja sholat fajar maka dia dilakukan sebelum azan subuh ya. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh, setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Oke, Ustazah, iya, sebentar ya. Sholat nisfu Sya'ban berjemaah. Sholat nisfu Sya'ban gak ada ya teman-teman ya. Sholat nisfu Sya'ban itu gak ada ya guys. Oke. Ustazah, sholat sunat mutlak itu bisa dilakukan, sholat sunat mutlak itu bisa dilakukan kapanpun ya teman-teman ya, siang dan malam. Sobat 50 blok aja Zah, nanti kita rame di filter TikTok itu bisanya. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, apakah nge-lag lagi guys? Apakah nge-lag lagi teman-teman? Oke, sebentar ya. Oke. Gimana? Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, iya, kami fakir, miskin, haruskah sedekah subuh? Tidak. Sedekah subuh itu status hukumnya sunnah guys. Jadi dia tidak wajib ya guys ya. Sedekah statusnya adalah sunnah ya. Jadi dia tidak wajib ya teman-teman ya. Jadi kalau mau sedekah subuh alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Hanya saja kalau teman-teman rajin sedekah subuh itu dia akan mendapatkan keberkahan ya. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh tanpa harus pakai uang? Misalnya pakai gula dalam semut aja. Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Habis cabut gigi dalam sholat isya masih berdarah, terus gimana? Darah kalau pada tempat sakit ya, kalau dia pada bagian sakitnya itu tidak najis. Jadi gini, sebenarnya darah itu adalah najis. Tapi kalau darah itu adalah terletak pada bagian yang sakit, dia adalah najis ma'fu ya. Najis yang dimaafkan ya teman-teman ya. Najis yang dimaafkan. Sama dengan bisul. Aku punya bisul di sini. Lalu kemudian dia berdarah di sini. Maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali bisulnya itu letaknya di mana gitu. Letaknya di mana darahnya, maka dia menjadi najis mutlak. Sama dengan ambeien. Kalau teman-teman sakit ambeien gitu ya. Kalau teman-teman sakit ambeien, darah yang ada pada bagian ambeien itu dia adalah najis ma'fu. Dan celana yang kena ambeien itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau ada utang puasa tahun lalu saat ini sedang hamil dibayar fidyah, boleh nggak? Kalau Mbak bisa ganti puasa, Mbak bisa ganti. Tapi kalau Mbak nggak bisa ganti, Mbak boleh dengan membayar fidyah ya. Ustazah, fidyah itu gimana? Memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya ya. Jadi 1,4 kilo ya. Ustazah, iya.
sholat ba'diyah isya boleh nggak 4 rakaat? Boleh. Tapi kalau sholat sunnah 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal ya guys. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4, keempat-empatnya adalah pakai ayat pendek gitu ya. Keempat-empatnya pakai ayat pendek. Oke. Ustazah, iya pendapat tentang kegiatan wallahu alam bisawab Mbak Mi Ewo ya. Oke, Mbak Julfikar ya. Ustazah, bagaimana kalau kita tidak mampu bayar fidyah? Bisa dibayarkan oleh ahli warisnya ya, teman-teman ya. Ahli warisnya. Oke. Ustazah, temanku berhutang tapi saya malu untuk meminta. Teman-teman mesti memintanya, atau kalau teman-teman nggak minta itu ada 2 pilihan. Pertama adalah teman-teman ikhlaskan dapat pahala. Nah, tidak ikhlaskan nanti dia akan menggantinya di yaumil akhir ya. Ustazah, kalau sholat awabin itu baca apa saja? Sholat awabin itu teman-teman bacanya adalah Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Jadi yang namanya sholat awabin itu adalah sholat yang dikerjakan dari azan maghrib sampai dari habis maghrib sampai isya ya teman-teman ya. Dari habis maghrib sampai isya ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 2 rakaat 2 aja dulu ya, 2. Nah, nanti teman-teman setiap rakaatnya itu baca Al-Ikhlas 6 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya guys. Al-Ikhlas Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan Awabin Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya guys. Oke, kayak gitulah guys ya. Ustazah, apa tuh? Apa ya, Ustazah, iya. Saya pisah kamar tidur dengan suami. Apakah karena marah-marahan atau karena dua-duanya ikhlas? Kalau kedua-duanya ikhlas, is okay ya teman-teman ya. Tapi kalau karena marahan nggak boleh. Kita nggak boleh tidak bersapaan melebihi Senin dan Kamis ya. Nah itu nanti kalau kita tidak bersapaan melebihi Senin dan Kamis, itu nanti amal kebaikan kita itu tidak akan disetor oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya sebentar ya. Kalau jika kita cerbang sekali ya. Oke, kasih senyum dulu guys. Kasih senyum dulu guys. Aman ya teman-teman ya. Siap. Ustazah, iya sebentar ya. Saya sering marah-marah sama anak. Apakah saya berdosa? Selagi teman-teman menyakiti hati siapapun.